Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang akan kita baca nanti di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 48 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Alkitab kami sudah terbuka, hati dan pikiran kami pun sudah terbuka ya Tuhan. Oleh sebab itu terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh mengerti, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Oleh sebab itu berfirmanlah kiranya, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya 48 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Demikian bunyinya. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tangan Tuhan yang membuatnya. Ada sebuah pertanyaan yang menyampaikan begini, mengapa Allah membenci dosa? Bapak Ibu sekalian, dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Dan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia tidak tahan jika berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan di sini adalah mewakili tentang kekudusan, sedangkan manusia mewakili kenajisan. Sehingga pertemuan antara Tuhan dan manusia adalah pertemuan yang menghanguskan. Itulah yang diungkapkan oleh Yesaya ketika ia mendapatkan penglihatan tentang Tuhan Allah yang mulia dan yang dimuliakan. Namun sangat disayangkan, di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, kekudusan Tuhan Allah tidak dijunjung tinggi. Bahkan mereka memberhalakan bait Allah yang mereka percaya bahwa Tuhan itu tinggal di sana. Kuasa Tuhan hanya dibatasi di dalam kemah suci dan bait Allah. Dan dengan demikian kehidupan saleh yang mereka peragakan hanyalah ketika mereka itu berada di dalam rumah ibadah, atau ketika mereka berada di dalam gedung sebagai tempat ibadah. Karena itu kata Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 bacaan kita tadi mengatakan, saya akan bacakan. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia,
seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah teguran Stefanus di hadapan mahkamah agama. Karena itu, hidup orang beriman hendaklah tetap menjaga kekudusan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari, dimanapun kita berada. Kita tetap menjunjung tinggi, kita tetap memuji, memuliakan Allah. Namun yang harus kita pahami bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Ia terlalu besar untuk ditempatkan di dalam sebuah bait buatan tangan manusia. Karena itu, jika manusia itu mengagungkan bait Allah lebih daripada memuliakan Allah, dan itu adalah merupakan penghujatan terhadap Allah yang seharusnya disembah di bait itu. Di sisi lain, bila mereka memang mengagungkan bait Allah, kenapa mereka menolak Allah dan orang-orang yang Dia utus? Disinilah ironisnya. Disinilah ironisnya Bapak Ibu sekalian. Lagi pula, bukankah mengagungkan sesuatu buatan manusia itu sama dengan penyembahan berhala? Umat Tuhan masa kini, mereka pun ada yang masih yang ingin membangun gedung dengan megah, dengan mewah, dengan asumsi bahwa tanpa gedung megah itu, tanpa gedung yang mewah itu, mereka tidak dapat beribadah dengan baik. Untuk itu, perkataan orang semacam ini, Stefanus memberikan sebuah perspektif. Ingat, kata Stefanus, kita menyembah Allah yang transenden. Ia tidak memerlukan gedung untuk menerima puji dan sembah. Kitalah yang perlu tempat untuk memfasilitasi penyembahan dan kesaksian kita di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Tetapi di sisi lain, ada orang yang bukan mengagungkan gedung gereja, tetapi membatasi Tuhan dengan menganggap bahwa ia hanya mungkin ditemui di suatu tempat, yaitu di gedung gereja. Ini bisa bermakna yang lain. Bila Tuhan hanya berdiam di gedung gereja saja, ini berarti ia tidak tinggal di dalam hidup umat manusia. Akibatnya apa? Akibatnya kehidupan iman hanya nyata saat beribadah di dalam gedung saja. Ketika mereka keluar dari ruang itu, ketika mereka keluar dari gedung sebagai tempat ibadah, mereka meninggalkan Tuhan. Dan iman mereka itu tidak terlihat di dalam kehidupan kesehariannya. Kita tentu tidak ingin menjadi orang-orang semacam ini. Oleh sebab itu,
Jangan batasi Tuhan di tempat-tempat tertentu saja. Biarkan Tuhan itu merajai hidup kita. Biar Tuhan itu menjadi raja di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan itu menguasai hidup kita sehingga kita berada di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ternyata COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa bukan gedung gereja yang megah, bukan gedung gereja yang mewah yang Tuhan perlukan untuk dirinya. Bukan. Tuhan tidak hanya hadir di dalam ruang tertentu, tetapi Tuhan juga bisa hadir di rumah. Tuhan bisa hadir di mana saja untuk disembah. Bisa hadir di lapangan, bisa hadir di alam terbuka, dan dimanapun untuk disembah oleh umat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kita diingatkan untuk tidak membatasi Tuhan dengan pikiran-pikiran kita yang sangat terbatas. Tetapi kita harus terus percaya dan bersyukur bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun dan dimanapun dan kepada siapapun. Karena itu, mari kita tetap bersandar dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menyadarkan kita di dalam kehidupan kita beriman kepada Allah yang Maha Kudus, sehingga di dalam semuanya itu kita dapat memuji dan memuliakan namanya yang agung. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Segala hormat dan puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Engkau telah menuntun kami untuk mengambil bagian di dalam ibadah persekutuan doa pagi saat ini. Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan agar kami boleh tekun dan setia untuk melakukan firman Tuhan dan menjaga kekudusan iman kami dari berbagai kenajisan dunia, sehingga kami menjadi layak sebagai anak-anak Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami dapat menjauhkan diri dari tindakan-tindakan kejahatan. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat dimanapun kami boleh berada. Kami juga diingatkan untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalan dalam kebenaran. Ampuni kami Tuhan, ketika kami sering kehilangan damai sejahtera, sering kami meninggikan hati dan juga sombong. Itu karena kelemahan dan ketidakmampuan kami untuk berbuat baik. Ajari kami Tuhan untuk membangun keintiman dengan Tuhan dan menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap saat. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan perintah-perintah-Mu dengan taat dan setia, serta selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Bapa di surga, serangkaian syafaat ini kami berdoa bagi seluruh presbiter dan keenam pelkat di dalam melaksanakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah bergereja dan bermasyarakat. Biarlah tetap Tuhan memberkati mereka. Bapa yang Maha Kudus,
Kami juga berdoa bagi jemaat yang dalam pergumulan, yang sakit dan lanjut usia, baik mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di dalam perawatan di rumah, dan juga mereka yang sedang menjalani isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan dari segala virus-virus corona yang sedang mengancam umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Biarlah oleh kasih karunia Tuhan, kami semuanya akan diselamatkan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai, khususnya di dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 ini. Biar Tuhan memberkati para pemimpin dari tingkat atas sampai dengan desa-desa. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sebagai pemimpin agar nilai-nilai damai sejahtera tetap terpelihara di dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa bagi jemaat yang bersuka cita karena ulang tahun, naik pangkat, naik jabatan, memasuki rumah baru. Berkati mereka Tuhan di dalam segala keberadaannya, sehingga mereka tetap mengucap syukur karena kebaikan daripada Tuhan sendiri. Pula Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, termasuk di dalam menghadapi pelajaran yang mereka harus melakukan secara daring. Mereka harus mengikuti secara daring di rumah oleh karena mereka tidak bisa untuk belajar secara tatap muka di sekolah mereka masing-masing. Biar Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, ketekunan di dalam belajar, sekalipun mereka itu adalah melakukan secara daring, tetapi kami percaya Tuhan akan tetap membimbingnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Beritakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dimanapun kita berada, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.